Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 2 Desember 2020. Bahaya ketidakjujuran. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seberapa penting karakter kejujuran seseorang, terutama dalam hidup orang percaya? Bukankah dalam masyarakat postmodern bahwa ketidakjujuran merupakan gaya hidup masa kini yang tidak perlu dikritisi karena banyak orang telah melakukannya? Bukankah etika situasi juga mendukung bahwa dalam kasus-kasus tertentu kita bisa berkata tidak jujur asal tujuannya baik? Kita perlu bertanya ulang, benarkah konsep dan perbuatan tersebut menurut perspektif kebenaran Kristen? Mari kita coba soroti kasus Ananias dan Safira. Seberapa seriuskah karakter ketidakjujuran atau kebohongan yang dilakukannya sehingga harus kehilangan nyawa? Kasus ketidakjujuran Ananias dan Safira dalam hal memberi hasil penjualan tanah mereka di hadapan para rasul ternyata mengakibatkan akibat yang sangat serius, yakni berakhir dengan hukuman kematian. Menurut kasus ini, sikap tidak jujur bisa dikategorikan sebagai sikap hati yang buruk, yang harus diwaspadai dan harus dibereskan dalam hidup kita. Jika dalam hidup kita Anda pernah bohong, namun tetap hidup dan belum dihukum mati, itu tidak berarti kita boleh melakukannya. Melakukan dosa dan tidak langsung dihukum berarti diberi kesempatan untuk berubah. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Apa persoalan dosa ketidakjujuran Ananias dan Safira? Mereka sepakat berdosa, yaitu mendustai Roh Kudus. Hati mereka dikuasai oleh iblis. Hidup mereka tidak dikuasai atau dipenuhi oleh kebenaran. Bobot kejahatan tersebut dianggap berdusta di hadapan Allah dan manusia. Ketamakan, kebohongan dibiarkan merusak hati mereka dan tidak mau dibereskan. Sementara itu, mereka tetap mau dianggap pemberi yang murah hati. Ketidakjujuran yang direncanakan dan terus dilakukan berakibat fatal berupa hukuman mati. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda meremehkan suatu dosa dalam hidup Anda?
Ingatlah bahwa suatu dosa yang tidak dibereskan dan terus dilakukan akan mendatangkan hukuman yang serius. Kita tidak boleh salah konsep bahwa karena belum ada hukuman berupa hukuman berat seperti hukuman mati yang dialami oleh Ananias dan Safira, maka dosa kita tidak serius. Kita perlu menyadari bahwa apapun bentuk dosa yang kita lakukan, terlebih lagi direncanakan dan disengaja, maka pasti ada konsekuensinya. Memang hidup kita tidak bebas dari dosa, kecuali darah Kristuslah yang bisa membebaskan kita karena anugerahnya. Karenanya, jangan sia-siakan anugerah Tuhan dengan mau membereskan dosa yang ada dalam hati kita, termasuk ketamakan, ketidakjujuran. Kompaklah melakukan kebenaran dan kejujuran, bukan merencanakan dengan sengaja untuk melakukan dosa dan ketidakjujuran. Tuhan Yesus memberkati.